Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Rahman, jabatan perawat ahli pertama, nomor daftar hadir nomor 12, dari kelompok 2, angkatan 4, golongan 3, Latsar CPNS Kabupaten Kota Baru 2025. Di sini saya akan mempresentasikan analisis isu berdasarkan tupoksi perawat ahli pertama. Tupoksi perawat ahli pertama, tugas pokok dan fungsi atau tupoksi perawat ahli pertama diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) RB nomor 35 tahun 2019. Tupoksi ini mencakup berbagai aspek pelayanan keperawatan, mulai dari pengkajian, perencanaan, pelaksanaan tindakan, hingga evaluasi, serta aspek pendidikan kesehatan dan manajemen surveillance. Uraian tugas perawat ahli pertama yaitu pengkajian keperawatan, yaitu melakukan pengkajian keperawatan lanjutan pada individu, keluarga, dan masyarakat. Perumusan diagnosis, yaitu menganalisis data hasil pengkajian untuk merumuskan diagnosis keperawatan. Perencanaan keperawatan, menyusun rencana tindakan keperawatan berdasarkan diagnosis yang telah dirumuskan, baik untuk individu maupun keluarga. Pelaksanaan tindakan keperawatan, melaksanakan berbagai tindakan keperawatan sesuai dengan rencana yang telah dibuat, termasuk tindakan pada kondisi gawat darurat, bencana, dan kritis. Berikutnya, evaluasi keperawatan, yaitu memantau dan mengevaluasi respon pasien terhadap tindakan keperawatan yang telah diberikan. Berikutnya, pendidikan kesehatan, yaitu memberikan pendidikan kesehatan kepada pasien dan keluarga untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam menjaga kesehatan. Manajemen surveillance, yaitu melakukan manajemen surveillance risiko infeksi sebagai upaya pencegahan infeksi dalam pelayanan keperawatan. Terus, konsultasi, memberikan konsultasi terkait data pengkajian keperawatan dasar atau lanjutan. Komunikasi terapeutik, melakukan komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan. Selanjutnya, investigasi kejadian luar biasa, melakukan investigasi dan deteksi dini kejadian luar biasa yang berdampak pada pelayanan kesehatan. Berikutnya, tindakan terapi komplementer atau holistik. Melakukan tindakan terapi komplementer atau holistik. Dan seterusnya, ini bimbingan. Memberikan bimbingan kepada perawat lain seperti perawat terampil atau perawat pemula. Di sini saya akan mengangkat 5 isu berdasarkan tupoksi saya. Itu yang pertama, kurang disiplinnya penerapan 5 momen cuci tangan oleh petugas puskesmas. Yang kedua, rendahnya kepatuhan petugas dalam penggunaan APD di IGD puskesmas. Yang ketiga, proses handover belum dilaksanakan secara efektif dan terstandar di IGD puskesmas. Yang keempat, kurangnya edukasi tentang 6 benar obat kepada pasien. Dan yang kelima, belum lengkapnya pengisian rekam medis pasien pada form keperawatan. Kemudian, tepis 5 isu dengan APKL, yaitu A. Aktual. Isu yang diangkat haruslah isu yang benar-benar terjadi atau sedang menjadi perhatian saat ini. P. Problematik. Isu tersebut haruslah memiliki unsur masalah yang kompleks dan perlu segera dicari masalahnya. K. Kekhalayakan. Isu yang diangkat haruslah menyangkut kepentingan banyak orang atau hajat hidup orang banyak. L. Layak. Isu yang diangkat haruslah layak untuk dibahas, realistis untuk ditindaklanjuti, dan memiliki potensi untuk dicari solusi yang tepat. Yang pertama, kurangnya disiplin penerapan 5 momen cuci tangan oleh petugas puskesmas. Ini mendapatkan total nilai 15. Yang kedua, rendahnya kepatuhan petugas dalam menggunakan APD di IGD puskesmas mendapat nilai total 14. Yang ketiga, proses handover belum dilaksanakan secara efektif dan terstandar di IGD puskesmas itu mendapatkan total nilai 19. Yang keempat, kurangnya edukasi tentang 6 benar obat ke pasien itu mendapatkan nilai total 12. Kemudian
Yang kelima, belum lengkapnya pengisian rekam medis pasien pada form keperawatan itu mendapatkan nilai total 17. Jadi yang mendapatkan ranking pertama yaitu proses handover belum dilaksanakan secara efektif dan terstandar di IGD Puskesmas. Yang kedua, ranking kedua, belum lengkapnya pengisian rekam medis pasien pada keperawatan. Ranking ketiga, kurangnya disiplin penerapan 5 momen cuci tangan oleh petugas puskesmas. Yang keempat, rendahnya kepatuhan petugas dalam penggunaan APD di IGD Puskesmas. Dan yang kelima, kurangnya edukasi tentang enam benar obat ke pasien. Berikutnya, analisis isu dengan USG. Urgensi. Seberapa mendesak masalah tersebut harus ditangani? Seriusness. Seberapa serius dampak masalah tersebut jika tidak ditangani? Growth. Seberapa cepat masalah tersebut berkembang dan memburuk? Jadi ada 3 isu yang telah di-ranking. Yang pertama, proses handover belum dilaksanakan secara efektif dan terstandar di IGD Puskesmas itu mendapat nilai total 12. Yang kedua, belum lengkapnya pengisian rekam medis pasien pada form keperawatan itu mendapat total nilai 11. Yang ketiga, kurang disiplinnya penerapan 5 momen cuci tangan oleh petugas puskesmas itu mendapatkan nilai total 10. Jadi, untuk ranking pertama itu proses handover belum dilaksanakan secara efektif dan standar di IGD Puskesmas. Ranking 2, belum lengkapnya pengisian rekam medis pasien pada form keperawatan. Dan yang ranking ketiga, kurang disiplinnya penerapan 5 momen cuci tangan oleh petugas puskesmas. Berikut adalah analisis masalah dengan fishbone diagram. Yang pertama, kurangnya pelatihan tentang komunikasi SBAR. Yang kedua, metode. Handover dilakukan secara lisan tanpa dokumentasi tertulis. Yang ketiga, material. Tidak adanya form handover yang tersedia. Dan yang keempat, mesin. Tidak ada papan whiteboard informasi pasien. Ini adalah fishbone. Ini adalah analisis masalah dengan fishbone diagram. Untuk alternatif pemecahan masalah, yaitu masalah utamanya adalah proses handover belum dilaksanakan secara efektif dan standar di IGD Puskesmas. Akar masalah yaitu kurangnya pelatihan tentang komunikasi SBAR, yaitu alternatif pemecahan masalahnya adalah dengan melatih petugas IGD untuk melakukan handover menggunakan komunikasi SBAR. Berikutnya adalah handover dilakukan secara lisan tanpa dokumentasi tertulis. Jadi alternatif pemecahan masalahnya adalah melakukan dokumentasi handover dengan metode SBAR. Berikutnya, akar masalah tidak ada form handover yang tersedia. Yaitu alternatif pemecahan masalahnya adalah membuat form handover dengan format SBAR. Berikutnya, akar masalah tidak ada papan whiteboard informasi pasien. Alternatif pemecahan masalahnya adalah memasang papan informasi pasien yang diperbaharui setiap shift. Sekian pemaparan saya. Salah hilap mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.